Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarla Widianti Agustin, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan kelas 1A. Akan menjelaskan tentang obat antibiotik dan obat emesis. Yang pertama di sini ada obat antibiotik. Pengertian antibiotik. Antibiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya anti itu lawan dan bios yang artinya hidup. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Obat antibiotik digolongkan menjadi 4. Yang pertama, penggolongan berdasarkan daya kerja. Yang kedua, penggolongan berdasarkan spektrum antibiotika. Dan yang ketiga, penggolongan berdasarkan struktur kimia. Dan yang keempat, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Penggolongan berdasarkan daya kerja dibagi menjadi 2, yaitu bakteriostatik. Antibiotikanya ada tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, spektinomisin, sulfonamida, trimetoprim, nitrofurantoin. Dan untuk bakterisidanya, antibiotikanya ada penisilin, aminoglikosida, rifamisin, cefalosporin, folimiksin B, kolistin, vankomisin, basitrasin, sikloserin, karbafenem, dan metronidazol. Penggolongan berdasarkan spektrum antibiotikanya dibagi menjadi 2, antibiotika spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum luas atau broad spectrum bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram negatif maupun gram positif serta jamur. Contohnya ada tetraksiklin dan kloramfenikol. Antibiotik spektrum sempit atau narrow spectrum bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. Contohnya penisilin hanya bekerja terhadap bakteri gram positif dan gentamisin hanya bekerja terhadap bakteri gram negatif. Lalu penggolongan berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada aminoglikosida. Antibiotikanya ada amikasin, dibekasin, gentamisin, kanamisin, dan neomisin. Untuk bektalaktam antibiotikanya ada golongan karbafenem, golongan cefalosporin, golongan beta-laktam monosiklik, dan golongan penisilin. Dan yang ketiga ada glikopeptida. Antibiotikanya ada vankomisin, teicoplanin, ramoplanin, dan dekaplanin. Dan yang keempat ada polipeptida. Antibiotikanya golongan makrolida, golongan ketolida atau telitromisin, dan golongan netrasiklin atau doksisiklin. Lalu yang kelima ada polimiksin. Antibiotikanya ada polimiksin dan kolistin. Lalu yang keenam ada kinolon atau fluorokinolon. Antibiotikanya ada asam nalidiksat, sifolokasin, ofolokasin, norflosaksin, levofloxacin, dan trofalfloxacin. Lalu yang ketujuh ada streptogramin. Antibiotikanya ada pristinamisin, virginiamisin, mikamisin, dan kinupristin, dalfrompristin. Lalu yang kedelapan ada oxazolidinon. Antibiotikanya ada linezolid dan AZD2563. Lalu yang ke-9 sulfonamida. Antibiotikanya ada cotrimoxazol dan trimetoprim. Dan yang ke-10 antibiotika lain yang penting. Antibiotikanya ada kloramfenikol, clindamycin, dan asam fusidat. Lalu selanjutnya penggolongan berdasarkan mekanisme kerja.
Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel. Sintesisnya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotik dari plasma dengan akibat pecah. Antibiotikanya ada penisilin, cefalosporin, carbamazepine, pasitrasin, dan vancomycin. Lalu yang kedua, mengganggu permeabilitas membran sel. Molekul lipoprotein dari membran plasma di dalam dinding sel diganggu sintesisnya sehingga menjadi lebih permeabel. Hasilnya, zat-zat penting dari isi sel dapat merembes keluar. Antibiotikanya ada polymyxin. Lalu yang ketiga, menghambat sintesis protein sel. Antibiotikanya ada aminoglikosid, makrolid, tetrasiklin, kloramfenikol, klindomycin, mufirasin, dan spektinomycin. Lalu yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat sel. Terjadi pada DNA dan RNA. Antibiotikanya quinolone, nitrofurantoin, dan rifampicin. Lalu yang kelima, menghambat metabolisme sel mikroba, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotikanya ada sulfonamid dan trimethoprim. Lalu selanjutnya ada contoh obat antibiotik. Ada amoxicillin, cefadroxil, erythromycin, ciprofloxacin, dan tetracycline. Aplikasi dalam pengobatan yang pertama ada amoxicillin. Penggunaannya sangat luas, mulai dari untuk obat infeksi kulit, gigi, telinga, saluran napas, dan saluran kemih. Lalu yang kedua ada cefadroxil. Penggunaannya juga sama luas, mulai untuk mengobati dari infeksi kulit hingga saluran kemih. Lalu yang ketiga ada erythromycin. Penggunaannya lebih luas dari penisilin maupun cefalosporin, sehingga sering dipakai sebagai pilihan pertama untuk pengobatan pneumonia atipik. Lalu yang keempat ada ciprofloxacin. Penggunaannya antara lain untuk mengobati infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas seperti sinusitis, pneumonia, dan bronkitis, dan juga infeksi kulit. Lalu yang kelima ada tetracycline. Penggunaan antibiotik jenis ini mulai dibatasi karena memicu masalah resistensi yang membuat kuman gonorrhea jadi kebal antibiotik. Lalu selanjutnya di sini akan membahas obat emesis. Penyebab emesis. Penyebab emesis tidak diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya kadar human chorionic gonadotropik atau HCG dalam darah. Hormon ini diproduksi oleh plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan terus meningkat selama kehamilan. Ada beberapa penyakit di mana wanita hamil beresiko lebih tinggi mengalami emesis, yaitu yang pertama kali hamil, mengandung kembar, memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami hiperemesis kehamilan. Lalu yang keempat, hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Yang kelima, kelebihan berat badan. Dan yang keenam, mengalami kehamilan anggur. Lalu selanjutnya, mekanisme terjadi mual sampai muntah. Mual adalah mekanisme pertahanan diri yang menyebabkan suatu sensasi tidak nyaman di perut dan membuat seseorang menjadi ingin muntah. Perut yang terasa mual juga dapat menyebabkan seseorang untuk memuntahkan isi perutnya. Muntah terjadi apabila terdapat kondisi tertentu yang merangsang pusat muntah. Rangsangan pusat muntah kemudian dilanjutkan ke diafragma atau suatu sekat antara dada dan perut dan otot-otot lambung yang mengakibatkan penurunan diafragma dan kontriksi atau pengerutan otot-otot lambung. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam perut khususnya lambung dan mengakibatkan keluarnya isi lambung sampai ke mulut. Lalu ada penggolongan obat antiemetik. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3, yang kedua kortikosteroid, yang kedua antagonis reseptor neurokinin, yang keempat penotiazid dan butyropenos,
Dan yang kelima, substitut benzamin. Yang keenam, H1 antihistamin dan anti-cholinergic drug. Dan yang ketujuh ada benzodiazepin. Di sini ada antagonis serotonin 5-HT3. Mekanisme kerjanya untuk mencegah mual dan muntah pasca kemoterapi. Contoh obatnya ada ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron, dan palanosetron. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk mengobati pasca operasi dan sitotoksin obat. Lalu yang kedua ada kortikosteroid. Mekanisme kerjanya meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3, mencegah mual dan muntah pasien kemoterapi, dan contoh obatnya ada dexamethasone dan metilprednisolon. Untuk aplikasi dalam pengobatannya digunakan sebagai anti peradangan. Lalu antagonis reseptor neurokinin. Mekanisme kerjanya untuk menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Contoh obatnya ada aprepital dalam bentuk oral, sangat selektif pada reseptor NK1. Dan untuk fosaprepitan untuk intravena dikonversikan menjadi aprepitan. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk kemoterapi sitosik yang mengandung cisplatin. Lalu selanjutnya ada penotiazid dan butyropenon. Mekanisme kerjanya inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obatnya ada droperizol, perazin, prometazin, dan tietilpelparazin. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk ansietas dan gangguan tingkah laku. Selanjutnya ada substitut benzamin. Mekanisme kerjanya adalah blokade reseptor dopamin dan contoh obatnya metocloparamid dan trimetobenzamin. Lalu selanjutnya ada H1 antihistamin dan anti-cholinergic drugs. Mekanisme kerjanya mencegah motion sickness, vertigo yang disebabkan difusi labirin telinga. Contoh obatnya ada diphenhydramin, dimenhydrinate, menzilin. Untuk aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk mengobati reaksi alergi seperti rinitis alergi, reaksi alergi akibat serangan serangga, reaksi alergi makanan, urtikaria atau biduran, dan untuk mengatasi gejala mual atau muntah yang biasanya diakibatkan oleh mabuk kendaraan. Lalu ada benzodiazepins, yaitu mekanisme kerjanya mencegah muntah yang disebabkan ansietas. Contoh obatnya ada lorazepam dan diazepam. Aplikasi dalam pengobatannya sebagai obat penenang saat operasi, mencegah atau mengatasi kejang. Baik, sekian penjelasan materi tentang obat antibiotik dan obat emesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.